Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Saya anak kelas 81 dan 82 kembali bertemu dengan saya, Bapak Mahrid. Kita akan melaksanakan kembali kegiatan materi kita yang ketiga tentang otot pada manusia. Oke, kita lanjut. Poin ketiga tentang otot, di mana tubuh kita ini diliputi oleh otot, otot yang menempel pada tubuh kita. Sering kita kenal dalam sehari-hari itu sebagai kata daging, daging yang menempel pada manusia. Nah, daging ini yang di bawah kulit ini adalah daging, tapi dalam bahasa ilmunya itu adalah otot. Oke. Selanjutnya adalah jenis otot itu ada tiga. Yang pertama ada otot polos, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Seperti apakah otot-otot tersebut? Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelondong dan mengerucut pada ujungnya. Dia bergelondong dan di ujungnya dia mengerucut. Nah, itu disebut dengan otot polos. Dan dia hanya memiliki satu inti di ujungnya. Bagaimanakah sifat kerja dari otot polos ini? Sifat kerja dari otot polos ini di luar kehendak atau dilakukan tanpa kesadaran. Kesadaran dari siapa? Kesadaran dari kita tentunya. Jadi kita tidak bisa mengontrol kerja dari otot polos tersebut. Otot polos ini terletak pada usus halus dalam tubuh manusia, usus besar. Nah, salah satunya seperti itu. Dan saluran pernapasan, lambung, di situ ada otot polos. Artinya apa? Pada otot polos tersebut bekerja di luar kehendak kita. Artinya dapat nggak kita mengontrol? Misalkan usus kita, kamu jangan bergerak dulu, kamu berhenti mengolah makanan, bisa tidak? Tentu saja tidak bisa. Maka otot polos ini bekerja atau berjalan di luar kehendak kita. Oke. Yang kedua, otot polos ini dia tidak mudah lelah, bergerak secara lambat. Artinya dalam 24 jam pun dia terus bekerja seperti otot di dalam perut kita ini. Dia terus mengolah makanan, memproduksi makanan yang sudah ada, diproduksi zat-zatnya itu terus menerus selama 24 jam sama masih kita mengkonsumsi makanan, seperti itu ya. Itu namanya otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik memiliki banyak jumlah sel pada otot-ototnya. Otot lurik ini berada pada otot-otot tubuh kita, terutama sistem kerjanya ini dilakukan secara sadar. Otot lurik ini terdapat pada rangka-rangka pada manusia, seperti rangka tangan, rangka kaki, Nah, seperti itu. Reaksi dari otot lurik ini cepat. Reaksinya cepat tetapi mudah lelah. Contohnya seperti apa? Ketika saraf dalam otak kita memerintahkan kaki kita untuk berlari. Misalkan lomba lari. Nah, pada saat lomba lari kan bunyi, prit gitu. Nah, seketika itu maka kita akan berlari. Gerakannya cepat, refleksnya cepat nih untuk bergerak, tapi cepat juga lelahnya. Nah, itu adalah contoh dari otot lurik. Cepat responnya dan cepat lelahnya dalam melaksanakan aktivitas. Oke. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung ini terdapat pada jantung manusia. Jumlah inti selnya adalah 1. Sistem kerjanya juga tidak sadar. Seperti kita merasakan, ada nggak yang bisa mengontrol detak jantung atau mengontrol kerja jantung? Ketika kita capek, tolong jantung berhenti gitu. Berhenti juga, nyawa kita habis, umur kita gitu ya.
seperti itu. Jadi otot jantung ini bekerja tidak sadar, reaksinya lambat, ya. Nah, posisi dan letaknya otot jantung ini terdapat pada jantung manusia, ya, berbentuk silinder memanjang dan bercabang. Oke, itu adalah ciri dari otot jantung. Sekali lagi, otot itu terdapat 3 jenis. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja dari otot rangka. Otot rangka yang melekat pada tulang, ya, bagian tengahnya itu disebut dengan empal, ya, atau perut dari otot tersebut. Dan jaringan ikat pada ujung otot yang terhubung dengan tulang atau pada rangka itu disebut dengan tendon. Contohnya misalkan tangan ini. Nah, ini kan ada otot nih, otot yang menggelembung ini. Nah, bagian ujungnya itu terikat pada tulang. Bagian tengahnya ini adalah perut otot dan bagian ujungnya lagi terikat pada tulang sambungan sini. Ya, seperti itu ya. Itu adalah otot yang melekat pada tubuh kita. Itu. Terus ada 2 macam tendon, yaitu insersi dan origo. Apakah dia itu? Ya. Insersi adalah tendon yang melekat pada ujung tulang dan dapat digerakkan. Ya, insersi adalah tendon yang melekat pada ujung tulang dan dapat digerakkan. Sedangkan origo adalah tendon yang melekat pada tulang dan tidak dapat digerakkan. Seperti ya. Misalkan contohnya melekat pada tulang itu seperti apa? Nah, ketika kalian beli ayam goreng, ayam sayur, ayam bakar, itu ketika kamu mengambil bagian paha, daging pahanya itu, nah di dalamnya kan ada tulang. Nah, coba kamu perhatikan bagian manakah yang melekat ke tulang tersebut, bagian manakah dari otot yang melekat pada tulang atau rangka. Nah, coba kamu buka, nah pasti bagian tengahnya itu bersih, artinya tidak ada bekas yang menempel, tapi bagian ujungnya itu ada yang menempel pada tulang tersebut. Nah, seperti itu ya. Yang C, gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama adalah atrofi. Ya, di sini otot mengecil, tidak sesuai pada ukurannya, karena otot tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan seperti ini, ketika kita jarang olahraga, terutama bagi anak laki-laki yang suka main futsal, ketika kita olahraga, coba kalian lihat betis kalian, bentuknya kecil, lurus. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian sering olahraga, sering lari dan segala macam, maka akan membentuk otot betisnya naik ke atas dan mengejar. Nah, atrofi ini adalah kelainan pada otot karena disebabkan otot ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, atau mungkin dia sakit sangat lama sehingga ototnya tidak digerakkan sama sekali. Gitu ya. Itu atrofi. Yang kedua adalah tetanus. Ya. Tetanus ini adalah disebabkan oleh virus, ya, Clostridium tetani, yang disebabkan oleh beberapa kuman atau virus yang ada pada hewan-hewan liar. Walaupun ada beberapa bukan pada hewan liar seperti pada kuda, kotoran kuda, atau juga pada beberapa hewan malam seperti kelelawar dan lain-lain juga ada. Itu ya. Ciri-cirinya seperti apa sih seorang yang terkena tetanus itu? Ya, diawali dengan kejang pada rahang. Otot rahang ini mengeras kejang. Ya. Lalu ke otot dada. Lalu ke seluruh tubuh. Jika tidak segera diobati, itu akan berisiko pada jantung yang ada di dalam dada. Itu ya. Yang ketiga adalah kaku leher. Kaku leher, atau biasanya kalau orang tidur itu ada istilah namanya salah bantal bisa, ya. Kaku leher ini disebabkan oleh adanya hentakan yang terjadi pada leher. Ya, otot pada leher ini terjadi hentakan, entah hentakan karena benturan, entah hentakan karena terjatuh dan lain-lain. Itu disebut dengan kaku leher, ya, seperti itu. Yang keempat, kram. Nah, ini sering terjadi nih.
pada kita ketika kita melakukan olahraga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Artinya ketika kita olahraga langsung mau main bola, ganti pakaian, salin, langsung main bola. Mau berenang, salin pakaian, langsung berenang. Ataupun olahraga yang lainnya, sebaiknya itu dilakukan pemanasan. Apa sih fungsi pemanasan ini? Pemanasan ini adalah peregangan pada otot-otot sebelum kita melakukan olahraga, sehingga tidak terjadi kram. Andai kita melakukan olahraganya di kolam renang, kalau kita tidak pemanasan terlebih dahulu, terjadi kram akan sangat repot, karena kita bermain di air. Kalau kram tidak ada yang menolong, itu sangat bahaya. Kita bisa tenggelam dan kita bisa meninggal dunia. Hati-hati ya, untuk olahraga ini kram ini sering terjadi. Oke. Atau juga kram bisa terjadi karena dilakukan pemaksaan terhadap otot. Artinya otot ini dilakukan bekerja terus-menerus. Dipaksa untuk lari terus-menerus. Dipaksa untuk push up terus-menerus. Dipaksa untuk menggerakkan badan terus-menerus. Ketika otot sampai pada batasnya dia akan kram. Ya, karena terlalu dipaksa. Kram ini sangat sakit karena ototnya menarik keras. Ya, seperti itu. Oke, yang 5 adalah hernia abdominal. Apa sih hernia abdominal? Hernia abdominal ini terjadi karena robeknya dinding otot pada perut. Nah, misalkan ini perut, ini ada dinding perutnya. Nah, di atas perut itu ada apa? Biasanya di atas perut, di bawah, ya, di bawah jantung, di bawah lambung itu di perut ini ada apa? Ada usus. Ya, usus. Nah, apabila dinding otot perut ya merobek atau robek ya, maka usus itu akan turun. Nah, itulah yang disebut dengan hernia abdominal, atau yang orang kita sebut biasanya adalah turun bro. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut turun bro, istilahnya dalam bahasa ilmunya itu adalah hernia abdominal. Dinding usus, dinding perut, maaf ya, dinding perut bagian bawah itu ototnya robek sehingga usus turun. Nah, seperti itu disebut dengan hernia. Oke, yang keenam adalah polio. Polio ini disebabkan oleh virus polio. Ya. Virus polio ini menyerang saraf-saraf pada otot dari leher hingga ke bawah tubuh, sehingga otot tidak dapat digerakkan. Seperti itu ya. Itu adalah polio. Jadi di sini gangguan pada otot ada 6. Yang pertama adalah atrofi, yang kedua tetanus, yang ketiga kaku leher, yang keempat kram, yang kelima hernia abdominal, yang keenam polio. Nah, untuk mencegah mereka itu pasti kita harus menjaga kesehatan. Ya, seperti rajin olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, terus menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Terutama di masa pandemi ini, kita menyaksikan di beberapa media televisi bahwa terjadi lagi peningkatan ya orang yang terjangkit COVID-19, terutama di Depok. Makanya Depok kembali menjadi zona merah. Hati-hati, tetap gunakan masker ketika di luar, ya, cuci tangan yang bersih, menggunakan hand sanitizer, dan tetap makan makanan yang bergizi. Ya. Itulah tadi materi ketiga tentang otot yang saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya apabila ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal yang ingin kamu pertanyakan, kamu bisa men-searching langsung di Google atau nanti bisa nanya ke saya di WA saya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.